Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Benar Tuhan, bahwa ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu lah Tuhan yang akan menyegarkan hidup kami, di mana kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang satu topik, memberi bukan menerima. Dan untuk mengawali perenungan kita, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang tadi kita baca mengingatkan kepada kita pesan Tuhan bahwa orang-orang yang telah mengalami kasih Allah seharusnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana agar orang lain mengalami juga kasih Tuhan secara nyata melalui kehidupan kita. Kalau minggu lalu sudah diwartakan bahwa bulan Agustus ini adalah bulan diakonia bagi gereja kita.
Kita diajak untuk dapat terlibat dalam berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, waduh, di masa-masa seperti ini kita kok masih diminta untuk memberi. Apakah gereja nggak tahu bahwa kita ini sedang susah? Usaha sedang menurun, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu saya sangat memahami situasi dan keadaan kita di masa pandemi ini. Apalagi di minggu-minggu terakhir kita harus menjalani PPKM yang membuat kegiatan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memiliki pemahaman baru dalam hal memberi, dan bagaimana sikap kita dalam memberi itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang memberi karena menganggap itu sebagai suatu kewajiban. Mereka tahu bahwa mereka harus memberi perpuluhan, mereka harus memberi persembahan sukarela, mereka harus memberi untuk misi, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang memberi sebagai wujud kasih mereka kepada Allah. Nah, tipe orang yang kedua ini adalah orang-orang yang memberi bukan karena diperintah atau merupakan suatu paksaan, tetapi karena mereka merasa patut untuk bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan. Mereka menunjukkan kasih kepada sesama, mereka memberi karena mereka telah terlebih dulu merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang tadi kita baca mengingatkan kepada kita bahwa Allah sudah terlebih dulu mengasihi kita. Maka sudah sepatutnya lah untuk kita juga saling mengasihi. Dan kalau kita membaca dari pasal sebelumnya, yaitu 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat ke-16 dan ke-17 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, Rasul Yohanes menegaskan bahwa kita yang sudah mengalami kasih Kristus, tidak seharusnya kita menutup pintu hati kita saat kita melihat saudara kita yang berkekurangan. Tidak sepatutnya kita mengabaikan untuk memberi bantuan kepada saudara kita yang berkekurangan. Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-36, Tuhan Yesus berkata, hendaklah kita murah hati sama seperti Bapa kita murah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah sebuah hal yang patut kita renungkan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga adalah Bapa yang penuh dengan kemurahan. Dan kemurahan hati Bapa itu ditunjukkan dengan Dia memberi tanpa syarat atau tanpa membeda-bedakan. Di dalam Matius pasal yang ke-5 dikatakan bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat, memberikan hujan kepada orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Di sini kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, kemurahan hati Bapa. Dia tidak membeda-bedakan, oh, golongan orang ini orang yang tidak baik,
saya tidak akan beri hujan. Sebaliknya orang-orang golongan ini, orang-orang yang taat kepadaku, orang-orang yang mengasihiku, oleh karena itu aku beri hujan yang cukup. Tidak, Bapak Ibu. Dikatakan baik orang yang jahat maupun orang yang benar, Tuhan memberikan sama-sama sinar matahari yang cukup, hujan yang cukup buat mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak orang di sekitar kita yang tidak pernah merasakan kasih dan perhatian dari sesamanya. Nah, oleh karena itu Tuhan memanggil kita supaya kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita dapat berbagi, memberikan perhatian dan menunjukkan kasih kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita akan bertanya, apa sih untungnya kita memberi atau berbagi kasih? Nah, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, kata Paulus, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat ini, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Apa kebahagiaan atau berkat yang kita peroleh ketika kita memberi? Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 25, di situ dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun tetap berkekurangan. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Pada saat dia membutuhkan pertolongan, dia pasti akan ditolong juga. Sebaliknya, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang selalu ingin segala untuk dirinya, dikatakan meskipun dia berhemat secara luar biasa, tetapi dia akan selalu berkekurangan. Kalau secara logika mungkin kita tidak dapat menjelaskan bagaimana mungkin kita menabur, kita menyebar, tetapi tidak pernah kekurangan. Sebaliknya orang yang terus mengumpulkan bagi dirinya sendiri, katanya selalu berkekurangan. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang istimewa di mata Tuhan, bahwa itu merupakan pengalaman bagi orang-orang yang mau beriman dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan digenapi ketika kita mau taat melakukannya. Dan dari ayat ini juga kita belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tidak perlu untuk menjadi kaya untuk dapat bermurah hati. Karena yang terpenting adalah kesadaran bahwa kita sudah menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama dan kedua, maka kita menemukan di situ Paulus memberikan sebuah apresiasi kepada jemaat di Makedonia. Paulus berkata begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa jemaat di Makedonia bergumul, menderita,
pelbagai aniaya. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penindasan. Dan bukan hanya itu, dikatakan dalam penderitaan yang berat itu mereka juga sangat miskin. Tetapi yang menarik dari jemaat ini, kondisi miskin dan penderitaan itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk membantu jemaat di Yerusalem yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Paulus mendorong jemaat di Korintus, coba lihat jemaat di Makedonia, contohlah mereka. Mereka begitu murah hati, mereka begitu tergerak untuk memberi bantuan. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Bukan soal berapa banyak yang kita punya, tetapi bagaimana hati kita di dalam meresponi kasih Tuhan yang telah kita alami. Kemudian yang kedua, apa berkat atau kebahagiaan yang kita peroleh ketika kita memberi. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-17, kita membaca demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dikatakan di sini bahwa orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau di dalam Alkitab versi Firman Allah yang hidup, di situ dikatakan orang yang bermurah hati itu menguntungkan jiwanya sendiri. Mengapa orang yang baik itu menguntungkan jiwanya? Karena Bapak Ibu, orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, itu akan merasa berbahagia kalau dia bisa menolong orang lain. Dia merasa bahwa hidupnya bisa berarti buat sesamanya. Hidupnya bisa memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan Bapak Ibu, itulah kepuasan yang tertinggi, yaitu ketika mereka bisa menolong orang lain. Di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang-orang yang punya prinsip sebagai pemberi atau giver, dan ada orang yang punya prinsip sebagai pengambil atau taker. Para pengambil itu selalu bertanya apa yang orang bisa berikan atau apa yang orang bisa lakukan buat saya. Sedangkan para pemberi atau giver akan bertanya, apa yang saya bisa lakukan buat kamu? Apa yang saya bisa bantu buat kamu? Dan Bapak Ibu, menurut penelitian, para pemberi atau giver ini nampaknya memang seperti orang-orang yang rugi karena mereka harus berkorban. Tetapi sebenarnya katanya mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan mereka. Para pengambil mungkin mempunyai ranjang lebih empuk, tetapi pemberi itu pasti tidur lebih nyenyak. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa mahal ranjang yang kita punya, tapi kalau pikiran kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa menikmati tidur bahkan di ranjang yang paling empuk sekalipun. Nah Bapak Ibu, mari kita mengalami prinsip ini. Terlebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Nah, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Osceola McCarthy. Pada masa kecilnya, karena keluarganya miskin, dia harus drop out dari sekolah pada usia dini. Dan sejak kecil dia menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja sebagai tukang cuci baju dan setrika di kota Hattiesburg, Mississippi. Namun yang menarik Bapak Ibu, bahwa wanita sederhana ini telah menggunakan hasil kerjanya yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk membantu anak-anak muda di kotanya supaya mereka bisa melanjutkan kuliah.
Pejabat bank di mana Ibu Osceola McCarthy ini menyimpan uang bertanya, "Ibu, bagaimana engkau bisa mempunyai lebih banyak uang di bank ini daripada saya?" Si pejabat bank itu berkata, "Apakah engkau tidak pernah membelanjakan uangmu?" Osceola tertawa dan berkata bahwa saya nggak perlu apa-apa. Semua yang saya butuhkan sudah Tuhan sediakan. Jadi apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya ini saya kumpulkan, dan satu kerinduan saya, kata Osceola, yaitu supaya saya dapat membantu orang-orang lain. Nah Bapak Ibu, dari hasil yang dia kumpulkan itu, dia sudah menyumbang kepada sebuah universitas di Mississippi supaya anak-anak muda yang tidak punya uang itu bisa berkuliah atau melanjutkan studi. Dia sudah menyumbang sebesar 150.000 US dollar. Dan itu kalau dirupiahkan sekarang ini setara dengan hampir 2,2 miliar. Tentu jumlah yang sangat besar bagi seorang yang profesinya hanya sekedar mencuci baju dan menyetrika baju orang lain. Ini suatu pelajaran yang luar biasa, indah dari Ibu Osceola McCarthy ini. Dan setelah kisahnya ini dipublikasikan, Bapak Ibu, menariknya dia bukan hanya mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat, tetapi juga akhirnya dia mendapatkan gelar doktor kehormatan, bukan dari universitas abal-abal, tetapi dia mendapatkan gelar doktor honoris causa tersebut dari Harvard University. Bapak Ibu, saudara-saudara, terlepas dari berkat yang kita terima, kita diingatkan bahwa tindakan kasih atau pemberian kita itu harus diawali dari kesadaran bahwa kita telah terlebih dulu menerima berkat daripada Tuhan. Dan itulah yang akan mendorong kita, menggugah kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Namun hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami semua, mengingatkan kepada kami betapa besar kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Oleh karena itu, biarlah hati kami juga Tuhan dipenuhi oleh belas kasihan-Mu. Ketika kami melihat, ketika kami mengetahui ada orang-orang, ada saudara-saudara kami yang tidak seberuntung kami boleh berbagi kasih, kami boleh menolong mereka, kami boleh membantu mereka. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan orang bisa mengalami, merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.